mengenai sebenarnya apa daripada tujuan pemidanaan itu. Kalau tujuan untuk memberikan efek jerah, maka pemidanaannya harusnya berupa penjara atau berupa hukuman mati, ya. Yang kemarin disampaikan oleh salah satu mahasiswa ya dari kalian yang di grup itu mengatakan bagaimana hukuman mati, apakah itu melanggar hak asasi manusia dan sebagainya. Jawabannya tidak. Kalau hukuman mati itu ada tujuan untuk memberikan efek jerah agar pelaku tidak mengulangi lagi dan memberikan efek jerah kepada orang lain agar tidak mengikuti perbuatan tersebut. Misalnya perbuatan pidana yang dapat dikenai hukuman mati yaitu narkoba ya, bandar narkoba yang dia memproduksi secara masif, secara massal dan mengedarkannya ke berbagai daerah. Dan barang buktinya itu ada 1 ton atau 5 ton sabu-sabu. Wah, ini sangat besar sekali. Atau dia membawanya sekian ratus ton atau sekian puluh ribu gram, 1.000 kilo misalnya, 1.000 kilo. Nah, maka untuk memberikan efek jerah kepada si pelaku dan kepada masyarakat umum lainnya, maka dikenai pemidanaan berupa hukuman mati. Nah, gitu. Jadi pemidanaan dengan tujuan pemidanaan itu harusnya berkorelasi tepat dengan relevan sinkron, tidak saling bertentangan. Misalkan kalau memang maaf, suara saya ada bising-bising nggak ke sana? Suara mesin gitu. Ya udah. Udah mulai ini ya. Misalkan teori pemidanaan itu yakni saya memberikan efek jerah yaitu adalah edukasi, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya negara itu memberikan pemidanaan atau hukuman pidana itu bukan untuk menjerumuskan warganya sendiri, bukan untuk menjebak warganya sendiri ya, juga bukan untuk menghukum tanpa alasan yang jelas, yang tegas ya. Jadi nggak ujuk-ujuk nih, kok kenapa ya penipuan dihukum 1 tahun paling lama, terus kenapa tahun, kalau pencemaran nama baik hanya 1 tahun, atau misalkan hukuman pidana untuk kekerasan ringan. Kekerasan ringan itu seperti saya memukul orang, menampar, lalu ada terasa sakit, itu hanya 3 bulan ancaman pidananya. Tapi kalau sampai kekerasan fisik, sampai mengakibatkan luka-luka ya, memar, berdarah, atau sampai orang korbannya lumpuh, tidak bisa beraktivitas, maka ancaman hukuman bisa 3 tahun, 2 tahun. Tujuannya apa? Agar masyarakat tidak melakukan perbuatan tersebut. Nah, jadi hukum pidana itu memilih dalam rangka menjaga ketertiban umum. Nah, ini kan amanah Undang-Undang Dasar bahwasanya negara menjamin ketertiban umum di dalam masyarakat. Ketertiban umum ini indikatornya adalah tidak terjadi chaos, tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi pertengkaran fisik, tidak terjadi kekerasan fisik di kalangan masyarakat, baik yang dilakukan individu dengan individu maupun individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok ataupun kelompok dengan negara dalam hal ini ada pemerintahan maupun yudikatif maupun legislatif maupun aparat penegak hukum. Jadi teori daripada pemidanaan itu adalah untuk mengatur masyarakat berlaku tertib, hidup tertib, tidak menimbulkan kegelisahan, kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Ada sebagian masyarakat mayoritas menginginkan kedamaian, ketenangan. Tapi ada kelompok kecil yang selalu mengganggu, kelompok anarki yang selalu melakukan kerusuhan sosial ya, memprovokasi massa, tawuran antar kampung, antar ormas.
Maka negara harus bisa melihat yang namanya ketertiban itu ada apabila terjadi keadilan, tegaknya hukum, terjaga perdamaian. Tetapi perdamaian, ketertiban itu hanya bisa terjamin, terlaksana apabila negara memberikan perlindungan kepada si masyarakat ini. Perlindungan dalam bentuk apa? Dalam bentuk pemidanaan. Pembinaan itu ada berupa penjara, hukuman mati, hukuman pidana badan ya, namanya pidana badan. Ini ada pidana penjara. Pidana badan seumur hidup yang ancaman maksimal atau minimal. Kalau narkotika dan undang-undang narkotika dan undang terorisme itu ancaman pidana minimal. Tapi kalau KUHP itu ancamannya maksimal ya atau paling banyak. Nah jadi di sini tujuan daripada pemidanaan itu adalah untuk menjaga ketertiban. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Kemudian kenapa Indonesia mengambil pemidanaan itu berupa hukuman mati untuk extraordinary crime. Extraordinary crime ini artinya ada kejahatan luar biasa. Jadi tidak semua pidana, tidak semua perbuatan itu dikenai hukuman mati, enggak. Kalau misalkan apakah bisa si pembunuh lalu hukuman mati, enggak. Di dalam KUHP tidak ada hukuman mati ya. Seperti kasus Jessica Iskandar yang membunuh temannya sendiri dengan racun cyanida. Dia memesan kopi di satu restoran, lalu diberi racun cyanida. Itu kan pembunuhan terencana namanya. Nah, apakah pembunuhan terencana ini bisa dihukum mati? Bisa, tergantung politik hukum negaranya. Kalau negaranya menghendaki itu, maka bisa-bisa saja. Tetapi Indonesia mengambil untuk tindak pidana umum termasuk pembunuhan itu tidak dikenai hukuman mati. Beda halnya dengan hukum Islam ya. Hukum Islam sudah memberikan pemidanaan berupa kisos. Ya teorinya kisos. Kisos ini adalah apabila jiwa dibalas dengan jiwa, artinya kalau dia membunuh atau membunuh orang lain maka dia dikenai hukuman mati. Tetapi Islam memberikan bentuk pembinaan lain, yaitu kafarot. Kafarot itu penghapus pidana berupa denda diat. Saya panggil. Jadi beda halnya. Kalau di Indonesia tidak bisa yang namanya hukuman mati diganti dengan denda doang, nggak bisa, nggak ada ya, nggak ada satupun pasal yang mengatur hal itu. Tetapi ada undang-undang ataupun hukuman pasal yang pidananya itu berupa alternatif, bisa pidana penjara maupun pidana denda, gitu. Kalau pidana, tapi itu untuk hukuman alternatif seperti misalnya hukuman yang bersifat administratif ya, bukan pidana. Misalnya contohnya orang yang gini, ada pabrik yang mencemari lingkungan ya, jadi ada pabrik obat lalu limbahnya itu disalurkan ke sawah, lalu ada perda ataupun ada pasal apabila terjadi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah medis, maka dia diancam pidana denda sekian 10 juta. Apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara. Itu seperti itu ya, itu namanya administrasi. Nah, kemudian jadi sampai sini antum sudah paham belum? Apa yang dimaksud dengan pidana dan pemidanaan?
Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Apa harus ada bukti dan saksi gitu? Oh ya. Oke, jadi tentang alat bukti itu menjadi mata kuliah hukum acara pidana ya. Hukum acara pidana itu mengatur di pasal 181 KUHP, alat bukti dalam pidana itu pertama adalah keterangan saksi, keterangan korban ya pertama. Yang kedua keterangan saksi, yang ketiga adalah keterangan ahli, yang keempat adalah alat surat, yang kelima ada pelapor atau terdakwa. Jadi mengenai alat bukti itu adalah untuk menentukan apakah perbuatan tersebut seperti pencabulan, pelecehan seksual dan sebagainya itu terjadi atau benar terjadi atau tidak. Jadi alat bukti itu hanya sebatas untuk menentukan terjadi atau tidak terjadinya suatu tindak pidana. Kalau pemidanaan dia lebih kepada politik hukum di DPR. Misalkan untuk pencabulan tadi atau pelecehan atau perkosaan, ini mau dipidana apa nih? Siapa? Penjara, denda, atau apa saja, atau pencabutan hak misalnya. Nah, seperti itu. Tadi kalau pemidanaan lebih kepada teorinya ya, dan lebih kepada norma, aturan normatif yang sudah dituangkan ke dalam undang-undang. Tapi kalau kita ingin melaporkan seseorang atas suatu tindak pidana pencabulan, atau pelecehan seksual, atau perkosaan, tapi nggak ada saksinya, bagaimana ini kita menyampaikan? Maka diaturlah apabila korbannya perempuan, lalu dia mengalami pencabulan di bagian organ vitalnya, atau di memang kasus-kasus perkosaan, kasus pencabulan, pelecehan itu tidak ada saksi umumnya, karena si pelaku melakukannya di tempat-tempat yang sepi, yang tidak ada orang, tidak ada saksi. Nggak mungkin lah ada pelaku, walaupun ada juga ya pelaku melakukan pelecehan seksual di tempat umum. Jadi biasanya pelaku-pelaku yang udah konslet otaknya ya, yang udah siap menanggung resiko. Jadi kalau pelaku-pelaku yang masih ada rasa takut digebukin sama masyarakat, dia memperkosa atau mencabuli atau melecehkan di tempat-tempat yang sepi ataupun tempat yang gelap. Nah, tapi dalam hal ini banyak kasus-kasus perkosaan, kasus pencabulan, pelecehan yang saya urus ya, klien-klien saya, itu bisa dilaporkan ke polisi. Karena apa? Ada yang namanya alat bukti surat. Alat bukti surat ini adalah visum et repertum, yaitu si korban akan diperiksa oleh dokter forensik ya. Jadi polisi memberikan surat pengantar kepada rumah sakit tertentu untuk dilakukan visum terhadap si korban. Apakah terjadi lecet atau terjadi kesakitan ataupun luka dari si korban ini. Kalau benar hasil visumnya adalah membuktikan ia terjadi lecet di bagian ini samping, untuk bagian dalam, untuk bagian depan, maka itu sudah menjadi alat bukti untuk menentukan terjadinya suatu tindak pidana atau tidak. Itu minimum ada 2 alat bukti. Katakan ada 5 alat bukti ya di dalam hukum acara pidana ini. Tapi untuk menentukan perbuatan pidana itu atau menentukan tersangka minimal ada 2 alat bukti yang sah. Itu adalah keterangan korban dan ada alat bukti surat. Visum et repertum. Apabila diperlukan, polisi akan memanggil ahli pidana misalnya ya. Jadi kalau sudah ada ahli baru ada alat bukti. Walaupun tidak ada saksi yang melihat itu tidak apa-apa. Jadi masih ada 4 alat bukti lainnya selain keterangan korban. Nah, yaitu alat bukti surat ya berupa visum et repertum, keterangan ahli maupun alat bukti petunjuk. Jadi ada alat bukti petunjuk ini yakni alat bukti yang didapat setelah mendapatkan
keterangan dari korban, keterangan ahli maupun alat bukti surat. Kemudian penyidik mendapatkan petunjuk, wah ya benar nih dari keterangan dari alat bukti yang ada yang terkumpul diduga terjadi suatu tindak pidana perkosaan atau pencabulan atau pelecehan yang terjadi pada tanggal sekian, jam sekian, di tempat sekian. Lalu menurut keterangan korban, pelakunya karena dia nggak kenal ya, dia memberikan ciri-ciri rambutnya seperti ini, hidungnya, matanya, hidungnya seperti itu. Kira polisi melakukan pengejaran terhadap pelaku. Atau kalau korban sudah tahu nama pelakunya, kan namanya si A, dia tinggal di alamat ini, ya maka si polisi akan mencari ke sana dengan bukti petunjuk tadi, gitu ya. Paham? Ada lagi yang lain? Nah, sekarang antum harus bisa pahami perbedaan dari sanksi pidana dan tindakan ya. Nih. Kalau kita membaca peraturan daerah, Perda, peraturan rektor, peraturan menteri, peraturan desa, peraturan gubernur misalnya, atau surat keputusan gubernur, surat keputusan menteri, surat keputusan rektor mengenai sanksi ataupun sanksi terhadap orang yang mahasiswa yang melanggar kode etik misalkan. Itu jenis-jenis sanksinya ada sanksi pidana, ada sanksi tindakan. Apa bedanya sih sanksi pidana dan tindakan? Kalau sanksi pidana dia yang sudah jelas diatur di dalam perundang-undangan, yakni pidana penjara, pidana denda, pidana pencabutan hak politik, hak mengasuh gitu ya. Kemudian apalagi ya, hukuman mati. Tapi ada tindakan. Nah, sanksi tindakan itu apa? Diaturnya di mana? Menurut teori pemidanaan itu yakni untuk memberikan edukasi atau karena pidana ini adalah suatu ultimum remedium. Ultimum remedium itu adalah upaya terakhir setelah upaya musyawarah tidak bisa diselesaikan, upaya administratif tidak bisa diselesaikan, maka akhirnya si korban menempuh upaya laporan ke polisi atau laporan pidana. Nah, tapi sebelum biasanya untuk di tingkat perguruan tinggi, tingkat sekolah ya, SD, SMP, SMA, bagi guru ya, guru-guru ataupun dosen yang melanggar kode kode etik ataupun apapun itu ya, dia tidak langsung dikenai sanksi pidana, tapi berupa tindakan. Nah, dalam jenis-jenis sanksi tindakan ini itu ada kategori tindakan indisipliner. Tindakan indisipliner ini berarti dia dicabut hak profesinya. Misalkan saya nih, saya sebagai dosen, saya melanggar kode etik dosen, maka anggaplah pelanggaran yang saya lakukan ini kategori pelanggaran berat, maka dikenai indisipliner ya. Indisipliner berarti saya diskorsing dari profesi saya. Bahkan sampai di tingkat tindakan indisipliner yang tertinggi adalah profesi saya sebagai dosen dicabut dan hak-hak saya dicabut dan diberhentikan. Tapi untuk itu kategori sanksi tindakan yang sangat tinggi. Ada yang rendah dari tindakan, yaitu dari indisipliner itu ada berupa surat peringatan tertulis atau yang biasanya yang paling rendah itu teguran lisan apabila masih melakukan, teguran tertulis apabila teguran tertulis masih melanggar, ada surat peringatan 1, peringatan 2 sampai akhirnya surat peringatan 3 ini berupa pemecatan ya atau pemutusan hubungan kerja. Kemudian lagi tindakan berupa apa? Kalau untuk hakim yang melanggar kode etik, jenis-jenis sanksi tindakannya itu dia tidak misalkan diskorsing, dia bisa menyidangkan perkara tapi dia tidak memegang palu selama 3 bulan. Artinya selama 3 bulan ini dia tidak boleh menjadi ketua majelis hakim, hanya menjadi anggota saja. Itu ada sanksi tindakan yang paling ringan di dalam aturan Komisi Yudisial. Kemudian ada sanksi tindakan lainnya, apabila hakim itu melanggar, dia diskorsing selama 6 bulan. Artinya selama 6 bulan dia tetap bekerja, masuk ke pengadilan, tapi tidak menyidangkan perkara. Begitu. Ada sanksi tindakan yang lebih tinggi, yaitu dia tidak naik jabatan selama sekian tahun. Tidak bisa naik pangkatnya gitu ya, atau naik golongannya.
Nah, jadi perbedaan sanksi pidana dan tindakan ini terletak pada norma aturan yang tercantum dalam peraturan-peraturan dimaksud. Dia mengambil jalur untuk memberikan sanksi tindakan berupa skorsing, peringatan, teguran, atau pemutusan hubungan kerja. Tidak serta-merta langsung memberikan sanksi pidana, karena menurut teori pidana itu adalah hukum remedium. Jangan sampai ada mahasiswa, misalkan mahasiswa menghina mahasiswa yang lainnya, lalu ada dosen melaporkan si mahasiswa itu ke kepolisian. Nah, itu lebay. Selama masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui tindakan atau sanksi industri, maka itu harus dilakukan. Tapi apabila mahasiswa itu terus-menerus melakukan berulang-ulang, berkali-kali, maka menjadi tabiatnya udah ditegur udah, di SP udah, tapi enggak, udah baru bisa dilaporkan ke kepolisian. Nah, ini mengenai perbedaan sanksi dan tindakan. Termasuk aturan-aturan pemidanaan ini, itu ada hierarkinya. Misalkan dalam undang-undang, kalau undang-undang apabila ada jenis pemidanaan berupa denda, maka ancamannya itu bisa miliaran. Tapi ada batasan sampai triliunan, tidak boleh. Tapi dalam peraturan daerah, Perda atau Pergub, dia kalau di Perda itu tingkat provinsi atau kabupaten kota tidak boleh melebihi dari 100 juta untuk dendanya. 100 juta itu adalah angka maksimal, ya, angka paling besar untuk jenis sanksi pidana denda. Tapi kalau undang-undang boleh lebih dari 100 juta, bahkan sampai miliaran. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk aturan-aturan pemidanaan ini, kalau misalkan peraturan rektor apakah boleh memberikan sanksi pidana penjara ataupun denda? Rektor tidak diberikan kewenangan untuk mempidana orang. Yang berwenang mempidanakan itu adalah peraturan adalah undang-undang. Sedangkan undang-undang tentang guru dan dosen tidak memberikan kewenangan untuk pemidanaan itu, tapi hanya diberikan kewenangan memberikan sanksi administratif ataupun berupa tindakan. Ya, nah seperti itu. Jadi itu harus paham. Bisa nggak sih rektor mempidana orang dengan peraturan rektor? Tidak bisa. Tapi kalau pribadi rektornya yang dihina, dipukul, dia bisa langsung melaporkan ke polisi dengan menggunakan KUHP. Apakah bisa menteri memberikan peraturan pemidanaan? Jawabannya tidak bisa. Karena peraturan menteri tidak masuk ke dalam hierarki perundang-undangan. Kalau di hierarki peraturan perundang-undangan di pasal 7 itu, Undang-Undang 12 tahun 2011, itu yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar, data MPR, di bawahnya Undang-Undang. Nah, sampai di Undang-Undang Perpu saja pemidanaan penjara itu ada. Tapi di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah, di bawah peraturan pemerintah ya, seperti peraturan gubernur, peraturan daerah, kemudian peraturan daerah ini tingkat provinsi kabupaten kota itu tidak boleh ada pemidanaan sanksi pidana penjara atau pidana badan, dan denda pun dipatahkan 100 juta. Nah, sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Ada? Kalau tidak ada, kita break dulu 5 menit ya. Ya, silakan. Ada nggak? Tadi Ustaz bicara pemidanaan berarti bicara tadi ya Ustaz ya, konteksnya ke politik hukum ya Ustaz ya. Ya, betul. Terus yang kemudian bicara tadi sanksi, persoalan sanksi ya, atau pidana deliknya. Ini tadi Indonesia kan belum pernah terapkan kayak misalkan negara Cina ya. Apa tuh? Cina ngapain? Ya, tadi kalau nggak salah dengar itu Ustaznya Indonesia itu nggak bisa langsung pakai sistem hukum pidana mati ya Ustaz. Kalau nggak salah itu. Indonesia bisa hukuman mati untuk tindak pidana extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Yang termasuk kejahatan luar biasa itu adalah tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana korupsi. Itu ada ancaman hukuman matinya. Oh gitu. Siap. Ada lagi? Saya break dulu sebentar ya, 5 menit ya. Sambil break, antum coba
pahami apa itu Samenlop. Samenlop ini adalah pemidanaan tentang perbuatan berlanjut atau perbuatan berulang ataupun perbuatan pidana yang dikenai banyak pasal. Ya, yang ini ya, yang Samenlop sama ini yang atau punya bahan ini dulu nih. Kita akan banyak diskusi Samenlop dan gugur hak menuntut. Kalau residivis ini gampang nanti ya. Saya akan baca-baca dulu literaturnya, referensinya ya di artikel-artikel. Ya udah saya kirim ya. Ya, oke. Nah, jadi kalau kursus idealis yang pertama yang ended dengan ngopi ini adalah yang tadi saya sampaikan, sopir lalu mengakibatkan meninggal dunia penyeberang jalan. Kalau perbuatan berlanjut tadi yang saya sampaikan yang tentang orang kerja di Pegadaian lalu dia menggelapkan uang bersama sekian hari berturut-turut sehingga dalam setahun dia menghasilkan menggelapkan uang 600 juta. Nah, kalau yang terakhir yang konkursus realis itu dia melanggar beberapa pasal, misalnya gini, dalam satu perbuatan ada pelaku ya, si misalnya kasus pemerkosaan. Nah, kasus pemerkosaan, si pelaku ini belum memperkosa si perempuan, dia mengancam dengan pisau. Dia mencuri dulu perhiasannya, dia dirampok, kemudian diperkosa, lalu dibunuh. Dalam satu perbuatan itu dia melanggar banyak pasal, tapi masih dalam KUHP, satu undang-undang. Pasal pencurian, pasal perampokan, pengancaman fisik, pemerkosaan, dan pembunuhan. Ada 4 pasal yang dia langgar dalam satu undang-undang. Nah, ini namanya konkursus realis ya. Pemidanaan tadi yang saya sampaikan, diambil yang paling berat dan ditambah sepertiga. Nah, jadi itulah berbagai macam teori-teori dalam pemidanaan, dalam teori Samenlop. Oh iya, kita kuliah sampai jam berapa ya? Halo? 250, Pak. 250. Nah, sekarang mengenai teori Samenlop ini, tadi saya sampaikan di chat room, saya sampaikan, itu tolong dipahami betul-betul. Sekarang saya kasih waktu 5 menit, 10 menit ya, tapi 5 menit kemudian akan saya mulai lagi, yaitu tentang gugurnya hak menuntut dan kewajiban menjalankan pidana. Nah, ini yang mengumpulkan tugas baru 2 orang ya, tugas yang kemarin saya sampaikan tentang gugurnya penghapusan pidana dan gugur hak menuntut. Jadi saya minta untuk membuat 3 pertanyaan tentang Samenlop dan memahami, membaca tentang gugur hak menuntut. Nah, gugur hak menuntut ini berlaku untuk jaksa ya, berbeda dengan alasan penghapus pidana. Jadi saya akan
Jadi setelah kita mulai 5 menit kemudian kita akan antum siapkan 3 pertanyaan untuk kasus teman lab ini ya. Kemudian sama bisa memahami sumber yang menuntut. Saya kasih waktu 5 sampai 10 menit ya. Silakan untuk dipelajari, disiapkan 3 pertanyaan.
apa yang paling berat tuh misalnya dia melakukan yang konkursus realis ya, yang ketiga, yang apa perbuatannya banyak, perbuatan pidananya itu pidananya lebih berat, terberat. Oke, makasih Pak. Ada lagi? Yang gugurnya hak menuntut. Ini yang belum ngumpulin makalah semuanya ya, kecuali 2 orang doang yang udah ngumpulin nih. Saya kirim lewat WA aja ya Pak. Waduh, nggak boleh kasih email. Iya. Oh, lewat email Pak. Oke. Sebentar ya Pak. Kalau WA itu nggak pernah akan saya buka itu. Bisa saya buka terus saya hapus filenya. Baru Muhammad aja sama Rizky doang yang ngumpulin. Baik, sekarang kita belajar mengenai gugur hak menuntut dan kewajiban menjalankan pidana. Sebenarnya kalau secara teori gugur hak menuntut itu ada diatur ya di KUHP, tetapi dalam prakteknya jaksa tidak mau melaksanakannya kecuali ya yang menyuruhnya presiden. Ya, ketika presiden bilang udah jangan dituntut ya. Kayak kasusnya KPK melawan Budi Gunawan itu ya, yang pernah saya sampaikan ketika komisioner KPK-nya adalah Bambang Wijayanto, dia bilang Budi Gunawan ini tersangka, Megawati juga tersangka, akan saya tangkap gitu ya. Akhirnya sehari kemudian Bambang Wijayanto yang ditetapkan tersangka oleh Mabes Polri gitu ya, Polda Metro. Kemudian dia ditangkap, terus ditahan dan dilimpahkan ke jaksa. Lalu SBY langsung ngambil ini menggunakan kewenangan sebagai presiden, jangan berkelahi, jangan konflik antar lembaga negara ya, antar aparat penegak hukum. Udah akhirnya kasus Budi Gunawan dicabut perkaranya, kemudian kasusnya BW pun tidak dituntut oleh jaksa, padahal Bambang Wijayanto udah menjadi tersangka waktu itu, tinggal disidangkan aja. Tapi SBY bilang selesaikan ini, jangan ya udah berperang, perkaranya Megawati nggak dilanjut, perkaranya BW itu nggak dilanjut. Itu gugur hak menuntut. Tapi apakah gugur hak menuntut itu hanya karena perintah presiden? Enggak. Secara teori dan menurut KUHP, gugur hak menuntut itu apabila perkara ini memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat. Misalkan kalau si jaksa menuntut seseorang, lalu akibat dituntut di pengadilan timbul kerusuhan sosial, peperangan antar masyarakat. Jadi yang dampaknya itu masif ya, sistematik. Nah itu maka jaksa tidak akan menuntut perkara tersebut. Ini kalau kayak perkara Habib Rizik, ketika disidangkan itu tidak memberikan dampak yang besar, misalnya terjadi kerusuhan sosial, makar, ataupun peperangan, itu kan nggak terjadi. Jadi jaksa bisa menuntut. Tapi kalau ada perkara yang semacam itu nggak pernah ada ya. Yang baru terjadi di Indonesia ini selama saya reformasi, itu baru yang kasusnya Bambang Wijayanto aja, yang perkaranya di SKP 2. SKP 2 itu keputusan penghentian penuntutan karena perintah kewenangan presiden. Gitu. Padahal sebenarnya kalaupun Bambang Wijayanto dituntut di pengadilan juga tidak memberikan efek apa-apa, masyarakat tidak akan juga rusuh, KPK juga tetap akan berdiri begitu. Ya, tapi karena pemerintah melihat ini akan terjadi ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum kepada KPK dan kepada Polri, maka udahlah kasus yang melibatkan kedua belah pihak ini tidak dilanjutkan ke persidangan. Nah seperti itu ya. Nah kalau gugurnya kewajiban menjalankan pidana itu adalah bagi terdakwa yang dituntut, divonis bersalah, kemudian dia meninggal dunia.
maka tidak ada lagi kewajiban apa jasadnya untuk di penjara gitu. Kayak kasusnya FPI ya, yang 6 laskar FPI yang syuhada itu yang ditembak mati oleh polisi, kan udah meninggal, mereka udah ditembak, terus dilaporkan sama para penembak ini, lalu Mabes Polri menetapkan yang 6 orang ini sebagai tersangka. Ini baru terjadi di dunia seperti ini ya, ada orang udah mati ditembak sama polisi, terus orang yang ditembak ini dilaporin sama polisi ke polisi, lalu sama polisi ditetapkan jadi tersangka. Jadi kayaknya 6 laskar syuhada ini dia akan ngomong ke Allah di akhirat, ya Allah, status saya sebagai tersangka. Bahwa saya sudah meninggal, tapi masih jadi tersangka. Nah ini apa ya? Itulah karena kesewenang-wenangan hukum di Indonesia, gara-gara orang lagi berjihad menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, lalu dikriminalisasi, sampai-sampai arwahnya pun jadi tersangka. Ini apa ya, orang gila pun nggak akan pernah berpikir ke sana gitu, apalagi yang waras. Berarti ini hukum ini sudah lebih jauh daripada, lebih derajat gilanya udah lebih jauh daripada itu. Tapi karena terus beberapa bulan kemudian Mabes Polri mencabut mengeluarkan SP3 setelah perintah penghentian penyidikan dengan alasan tersangka sudah meninggal dunia. Di mana-mana penerapan pasal itu ada atur pasalnya. Itu dalam hal apabila si tersangka masih hidup nih, saya jadi tersangka karena satu perbuatan. Setelah saya jadi tersangka, beberapa bulan kemudian saya meninggal dunia, barulah dikeluarin SP3-nya gitu. Tapi ini malah orang sudah meninggal dunia dilaporin ke polisi lalu ditetapkan tersangka. Itu pun digugat ya Ustadz ya? Ya enggak, ya nggak bisa digugat di pengadilan. Istilah gugatan itu hanya berlaku bagi perkara perdata. Ya, kalau masyarakat itu kalau di luar pengadilan namanya menuntut. Menuntut agar polisi tidak melakukan semena bla bla. Tapi kalau jaksa tuntutan. Kalau perdata gugatan. Seperti itu. Berarti beda lagi istilahnya, Pak ya? Beda. Kalau kita sebagai sarjana hukum nggak boleh salah istilah ya. Karena hukumnya adalah haram. Bukan bid'ah, bukan syubhat, bukan makruh, tapi haram. Haram untuk salah menggunakan istilah. Pak, kalau menuntut itu istilah dalam pidana? Apa? Menuntut. Ya, menuntut atau tuntutan itu ada di dalam hukum acara pidana, pembidana ya. Tapi kalau masyarakat umum tahunya kan menuntut itu ya siapapun bisa menuntut ganti kerugian, itu bisa, itu ada hukum perdata juga ada. Tapi kalau dalam konteks pidana itu hanya berlaku bagi jaksa, bukan kita, bukan masyarakat yang menuntut. Kalau masyarakat menuntut jaksa di luar pengadilan itu bisa, tapi kalau dalam konteks pengadilan, dalam konteks hukum acara pidana, hak menuntut itu ada pada jaksa, bukan pada masyarakat. Oke, Pak. Makasih, Pak. Silakan yang lain. Saya dulu pernah ya, saya udah advokat, masih aja disalah-salahin sama senior. Jadi saya bilang, waktu saya ngurus ini ya salah satu ketua umum partai politik di Indonesia nih, di Polda Metro Jaya, kami rapat gitu di tim hukum. Saya bilang, Pak, ini bagaimana ya? Ini kan penyidikan. Lalu kalau penyidikan seperti ini kan tersangkanya sebentar lagi akan ditetapkan tersangka dong. Kata senior saya, Helmi, ini bukan penyidikan, ini penyelidikan. Masih tahap penyelidikan. Kamu nggak boleh salah ngomong. Oh masih tahap penyelidikan. Oh, ya maaf Pak. Pokoknya di kantor saya, di tim saya tidak boleh ada salah istilah, salah bahasa. Kalau sama salah akan saya tegur. Itu saking detailnya ya senior saya tuh. Dari situ saya banyak belajar juga. Ternyata dalam praktek sebagai seorang profesional, sebagai seorang advokat nggak boleh kita salah ketik, salah huruf gitu ya. Termasuk seperti ini yang sekarang menjadi polemik, surat edaran nomor 7 tahun 2021. Surat edaran Gubernur DKI Jakarta tentang pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di lingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta. Ini tadi subuh saya bikin suratnya. Saya minta revisi ke gubernur.
Jadi bahasa hukum di dalam surat edaran itu salah, kacau, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Jadi kritik sama seperti Permendikbud yang lalu ya. Itu sudah saya sudah sampaikan ke Menteri Pendidikan untuk direvisi surat Permendikbudnya yang tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, sekarang saya dapat tugas lagi dari masyarakat untuk menegur Gubernur DKI Jakarta, menegur Anies Baswedan agar surat edaran itu jangan multitafsir atau jangan sampai salah. Jadi saya mengkritik di surat itu, nanti hari ini itu akan saya sebarkan ke media, juga akan habis ini saya juga ke kantor gubernur, nanti saya sampaikan juga ke grup hukum pidana nih ya, untuk kalian baca. Jadi tugas kita ini sebagai sarjana hukum adalah mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintahan di daerah kita ya, di Sulawesi, di Lampung, Kalimantan. Nah, itulah gunanya kita belajar hukum pidana. Gunanya kita ada berdiskusi ya, tanya jawab, karena dari tanya jawab dan diskusi ini ilmu kita akan lebih komprehensif, lebih kenal, lebih mengerti. Sebenarnya kita belajar hukum pidana untuk apa begitu. Silakan lagi yang lain yang ingin tanyakan. Maaf Pak, ini mungkin tanya privat ya. Ya. Sekarang Bapaknya di lembaga hukum, di nama lembaga hukumnya gitu Pak. Apa? Sekarang kan Bapak libat di ini ya, advokat ya. Ya, saya punya kantor hukum sendiri, punya LBH sendiri. Nama itunya apa, Pak? Ya, kalau kantor hukum saya, kantor hukum Helmi Aljufri dan rekan. Kalau itu untuk kasus-kasus komersil ya, kasus-kasus profit yang duitnya besar. Kalau yang duitnya kecil, yang grafisnya itu di LBH di Pahang Jakarta ya, Pusat Advokasi Hukum dan HAM Jakarta, juga di LBH Catur Bakti ya, punyanya PII. Seperti itu. Berarti pisah lagi ya sama LBH Pak ya? Apa? Berarti nggak ada kaitannya lagi sama LBH Pak ya gitu ya? Pisah-pisah gitu ya? Masing-masing kantor beda kebijakan, beda aturan. Soalnya. Tapi kalau di kantor hukum pribadi saya itu ketat ya, profesionalismenya ketat. Jadi nggak sembarangan. Jadi kalau di LBH itu kadang-kadang ngasal-ngasal aja karena nggak ada yang mengawasi. Ya kan ada lagi yang lain? Pandangan Ustaz Helmi ke ini Pak, Permendikbud yang terbaru. Ya. Yang tentang pelecehan seksual di universitas-universitas gimana Pak? Kan udah saya kirim ke grup hukum pidana kan kemarin, pandangan saya itu lengkap, dibuka aja di grupnya. Itu suratnya udah saya kirim PDF, dibaca aja ya. Udah dilihat belum grupnya? Sudah Pak. Ya, itu pemikiran saya semua tuh isinya. Ya Pak. Jadi pelajari juga istilah-istilah yang ada di sana, sama bagaimana kita berargumen dan menulis kata-kata bahasa hukum dalam satu surat. Nanti kalau bisa antum semester depan, semester 4 atau semester 5 wajib magang di LBH. Saya menyarankan di LBH agar banyak kasus pidananya dan banyak membela orang-orang miskin yang tidak mampu. Jangan di kantor hukum ya, jangan di law firm. Kalau di law firm atau kantor hukum itu tujuannya untuk benar-benar profesional ya setelah jadi sarjana. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Ini Anwar Mara masuk ini. Anwar Mara. Hadir Pak. Kenapa kamu nggak pernah masuk dari kemarin? Ini absennya cuma 4 kali masuk doang dari 10 kali pertemuan. Berarti nggak masuk 6 kali. Seminggu kemarin, hitungannya saya 3 minggu Pak ya. Seminggu saya sakit. Terus seminggunya saya bolak-balik Jambi Medan. Seminggu lebih lah Ustaz. Ada 10 hari. Dan ya selebihnya ada kerja juga sih Pak. Kamu harus serius kuliahnya ya. Siap Pak. Mohon Orang maaf. kalau kuliahnya serius itu ilmunya berkah, masa depannya juga cerah. Kalau menyepelekan perkuliahan itu kita nggak bersyukur nanti kita udah bisa mengenyam pendidikan tinggi, tapi kita nggak melaksanakan kesempatan yang dari Allah kasih ini. Ya,
Ya itu Jaksa alasan saya Pak nggak masuk Pak. Oke, kita tutup dengan doa kawal majlis ya. Subhanallah wa bihamdika, Bismillahirrahmanirrahim. asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.